Jadi ibu yakin Vina dibunuh? Iya, iya bukan kecelakaan Pak. Oh yakin. Saya yang mandiin, saya tahu kalau pembunuh mah ada lendir darah Pak. Mata itu Ari lendir kok masa lendirnya aku temen saya bilang. Ada lendirnya ya? Iya tekrowok. Aduh, aku temen gini lendir. Oh ada lendirnya. Campur darah. Ada lendirnya campur darah. Rudiana, kamu nongol aja, gak usah takut. Memang berat anakmu hilang dan mati. Tapi lebih berat lagi, bagaimana jika sebalik? Anakmu tidak salah tapi dihukum. Mabes Polri, Kompolnas, atau siapapun bertemu dengan Itu Rudiana, berikan penghargaan kepada personil polisi yang satu ini. Personil polisi yang tetap bersikuku, yang tetap berdiri tegak, betapapun netizen sudah menghujat dia, tapi segala macam, ternyata dia disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Berikan rasa hormat kepada Itu Rudiana, dan apapun penghargaan yang patut diberikan kepada dia, ya berikan lagi. Naikkan pangkatnya secara luar biasa juga boleh. Tim pencari fakta ini kita hentikan dan sudah selesai, dan saat ini kita menerima permintaan bantuan hukum kepada Itu Rudiana. Jadi ibu yakin Vina dibunuh? Iya, iya bukan kecelakaan Pak. Oh yakin. Saya yang mandiin, saya tahu kalau pembunuh mah ada suka Pak, ada pisau Kak. Pembunuh itu bukan tusuk-tusuk, bukan. Bukan. Ibu percaya Vina itu dibunuh apa kecelakaan? Dibunuh. Tapi nggak pakai di pisau-pisau. Oh dibunuhnya gimana tuh menurut ibu? Kayaknya abisnya saya mandiin tuh nggak ada luka tusukan. Jadi dibunuh tapi dibunuhnya nggak ada luka. Iya kayak dipukul. Pembunuhnya hebat berarti. Dipukulnya gimana? Soalnya kakinya kupak, remuk semua ini. Kakinya patah. Saya mandiin tuh, terus tangannya. Ibu yang ngemandiin Vina, ya kan? Iya. Ya kan? Ya. Ibu yang ngemandiin Vina. Ya. Vina waktu dimandiin tidak ada luka tusuk. Iya nggak ada. Tidak ada luka sayat. Nggak ada. Cuman ininya tuh kayak pelembungan diisi banyu, gembor, darah keluar lagi. Yang ada adalah luka di kepala. Mungkin nggak lukanya jatuh dari motor? Enggak. Ya boleh ibu berpendapat. Kayaknya sih dipukul atau di gimana? Kayaknya dipukul. Tuh, luka dalam, Pak. Luka dalam. Tuh. Sengkle tangannya patah. Tangannya patah. Iya, Pak, tulangnya. Jadi ini mulus. Nggak ada luka kecil-kecil. Oh, di sini mulus ya. Kalau jatuh ya sobek otomatis lecet goel gitu Pak. Ini mulus. Iya, saya tuh. Ini mulus. Iya, cuman ininya. Ini kaki patah. Iya. Ini kaki patah. Pahanya. Ada kelihatan bekas perkosa nggak? Ya Allah Pak, saya tuh mandiin. Maaf ya Pak ya. Hari orang mandiin kan ya dubur aja kan dikudekin Pak, dibersihin. Itu alat kitanya tuh korek, dibersihin. Kokinku lendir-lendir apa? Ada lendir. Darah Pak, mata itu Ari lendir kok masa lendirnya aku temen saya bilang. Ada lendirnya ya? Iya tekrowok. Aduh, aku temen gini lendir. Oh ada lendirnya. Campur darah. Ada lendirnya campur darah. Ya guys, jadi ini adalah ibu yang memandikan jenazah almarhum Vina pada waktu kejadian, dan dia mengaku kepada Kang Deddy Mulyadi bahwasanya ternyata ibu ini memang melihat adanya kejanggalan dalam pembunuhan Vina Cirebon, di mana dia mengatakan bahwasanya memang Vina itu dibunuh bukan kecelakaan. Adanya pembunuhan, namun pembunuhan tersebut tidak ada luka-luka seperti mungkin ditusuk dengan pisau atau yang lainnya juga. Kang Deddy Mulyadi luar biasa, sampai pemandi jenazahnya Vina loh didatengin, dicari fakta-fakta di sana. Luar biasa, investigasinya benar-benar mendasar ke lapangan langsung. Setahu saya kasus ini sekarang sudah dilimpahkan ke Mabes Polri kan, tapi apakah pernah kalian lihat apa yang telah dilakukan Mabes Polri? Sejauh mana yang telah dilakukan oleh Mabes Polri? Apa tindakan mereka? Kan belum pernah kita lihat. Bukankah Mabes Polri itu secara dana oke, manpower oke, tapi mana tindakannya? Apa nunggu hasil investigasi Kang Deddy lalu kalian catat di hasil investigasi kalian? Wah, kalau kayak gitu doang mah saya juga bisa nih. Gimana dong nih Mabes Polri? Dan buat kalian nih yang hanya kuar-kuar di balik HP lalu kemudian menghujat Kang Deddy, ya kalau kalian memang tidak bisa melakukan apa yang Kang dilakukan, minimal jangan menghujat lah, begitu loh. Ayo terus netizen tuh bersatu, jangan saling hujat, mengawal kasus
Ini demi keadilan rakyat kecil. Ya guys, jadi seorang warga ini menyampaikan bahwasanya Kang Didi langsung menemui atau mencari yang memandikan jenazah Vina pada waktu itu, terjun langsung ke lapangan untuk membantu kasus Vina Cirebon. Dan dia juga menyindir Mabes Polri yang sampai saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Kang Deddy Mulyadi langsung bergerak tanpa disuruh atau dibayar juga ya guys ya. Jadi warganet ini meminta agar netizen tidak menghujat Kang Deddy Mulyadi karena dia sudah tulus membantu kasus Vina Cirebon ini dengan baik dan semaksimal mungkin guys. Rudiana, kamu nongol aja, gak usah takut. Memang berat anakmu hilang dan mati. Tapi lebih berat lagi, bagaimana jika sebalik anakmu tidak salah tapi dihukum dan menderita sampai mati. 100% saya optimis, 1001%. Insya Allah. Ya guys, dalam kasus Vina Cirebon juga masih ada satu nama yang masih dicurigai oleh netizen dan masyarakat Indonesia, itunya Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari korban almarhum Eki yang hingga saat ini juga masih belum muncul ke publik guys. Apakah kalau memang dia itu tidak bersalah dan tidak terlibat, kenapa tidak muncul? Dan harusnya lebih gesit membantu mendapatkan keadilan untuk anaknya. Namun ini lebih membeli bungkam seperti itu. Mabes Polri, Kompolnas, atau siapapun bertemu dengan Ibtu Rudiana, berikan penghargaan kepada personil polisi yang satu ini. Personil polisi yang tetap bersikukuh, yang tetap berdiri tegak, betapapun netizen sudah menghujat dia dan segala macam, ternyata dia disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Berikan rasa hormat kepada Ibtu Rudiana, dan apapun penghargaan yang patut diberikan kepada dia, ya berikan. Naikkan pangkatnya secara luar biasa juga boleh. Ya guys, ini mungkin saking kesalnya kepada Ibtu Rudiana yang sampai saat ini juga masih belum muncul dan memberikan tanggapannya ke publik. Bapak Reza Indragiri ini meminta kepada siapapun yang bertemu dengan Ibtu Rudiana agar memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk beliau, karena sampai saat ini pun masih bisa diam walaupun sudah banyak dicari dan dicurigai oleh netizen Indonesia seperti itu. Tim pencari fakta bentukan Elsa Sharif dalam kasus si Vina kini menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Kami akan menyampaikan bahwa dari Perhaki sudah turun untuk melakukan tim pencari fakta, dan kami telah menemukan fakta-fakta yang telah kami buat dalam bentuk flowchart. Dan untuk itu kita menentukan suatu sikap. Tim pencari fakta ini kita hentikan dan sudah selesai, dan saat ini kita menerima permintaan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana. Karena itu kita mulai memberikan suatu upaya hukum melindungi dan mengcover secara hukum atas diri Bapak Ibtu Rudiana yang ada yang seru nih, yang melaporkan dari tim Peradi, yaitu perwakilan keluarga terpidana diwakil Kang Deddy Mulyadi. Terus yang membela Ibtu Rudiana ada Perbadi, jebeng bayi, pertarung antara masterclass Oto Hasibuan sama dengan Nenek Elsa. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Seperti halnya kau yang membuat tim pencari fakta, kau juga yang membubarkan pula. Jebeng bayi, saya gemes ya kulot. Alah mbah kono sak seneng mulak, sing penting kue bahagia ngono lho. Terus ora baper ngono sing penting jan angel-angel piye lur menurutmu lur? Kok yo tim pencari fakta saiki menjadi tim pencari cuan lo untuk menjadi tim kuasa hukumnya Ibtu Rudiana lo. Jan angel-angel. Ya guys, Ibu Elsa ini mengatakan bahwasanya tim pencari fakta dalam kasus Vina Cirebon sudah dibubarkan. Namun dia maju kembali untuk mendampingi dan membantu Ibtu Rudiana. Hal tersebut sontak membuat netizen sangat marah dan kesal karena baru-baru ini juga viral Elsa Sharif ini bersama Pak Rasman telah menuduh dan menghakimi Peggy Setiawan. Namun sekarang tim pencari fakta tersebut telah dibubarkan dan dia maju lagi untuk mendampingi menjadi tim kuasa hukum dari Ibtu Rudiana guys, yang sekarang ini masih dicurigai oleh netizen seperti itu. Kira-kira pada saat kasus Vina di Pisum kala itu ya, di yang namanya IGD seperti mengawal teroris. Ini salah satunya. Mungkin ada yang kenal ya dengan gestur tubuh ini, siapa ya? Yang ngawal yang namanya Vina saat akan dipisum. Jadi seperti itulah. Ada juga calon sekarang ini warawiri tes DNA dan segala macam ya.
entah dia untuk kepentingan apa, yang seharusnya kepolisian yang berwenang itu, ya kan. Nah kemudian ya, coba bawa ibu si Anu katanya ke sini. Nah sekarang gini, pertemukan dulu deh antara Cecep dengan Sunjaya, saling kenal enggak, ya kan, saling kenal itu baru. Tapi orang yang Sudirman dia itu dibilang katanya ya, Sudirman katanya itu membuat ilmiah bahwa DPO 3 itu Andi, Dani, Egi Perong itu nggak ada. Itu hasil ilmiah Sudirman. Kemana Sudirman sekarang? Saya tanya, ya kan? Kemana Sudirman sekarang? Kita harus koar-koar. Kalau kita nggak koar-koar, 8 tahun mendem. Masih ada 7 terpidana orang yang tidak bersalah di sana, ya kan? Hanya kata-kata DNA aja, air liur sama rambut doang yang diperiksa. DNA itu, percaya kalian dengan DNA itu? Saya tidak akan percaya, tidak akan, karena saya berbeda lah, ya. Karena saya masih verifikasi seseorang, ya, sekali gibas kalau saya kena semua orang di sana, paham? Coba kalau dia berani, ya, air liurnya Sunjaya misalnya, atau air liurnya yang namanya Ibtu Rudiana, kira-kira DNA ada kemiripan nggak kira-kira di antara dua itu, ya, hanya itu. DNA bukan wewenangnya dia udah melenceng kemana-mana, tahu, di luar wewenangnya dia untuk kepentingan dia calon jadi pansos. Ya ingat, Cecep itu kenal dekat sama namanya Pak Sunjaya dulu, ya, juga kenal dekat dengan Pak Ibtu Rudiana. Kenapa? Lagi pula yang namanya pas mau DNA pakai jaket yang seharga itu, heran, orang yang kaya adain sayembara 300 juta itu jaket Flintstone, ya, apa itu, dari Erland, itu harganya sampai 17 jutaan loh harga jaket yang dia pakai pas mau DNA itu, ya. Kira-kira ada yang masuk logika nggak? Orang dari pakaiannya semahal itu aja, dia ini ijazah pun minta Deddy Mulyadi yang tebus. Aduh, segila-gila sebodoh-bodohnya orang, udahlah, jangan bermain-main terus, ya, jangan bermain-main terus macam begitu. Ya, jangan bermain-main terus soal ini, ya, ditutup-tutupin sampai 8 tahun ditutup-tutupin. Gebrak sekalian semuanya. Kenapa? Kemarin dia bilang. Ya guys, jadi di sini Ibu Widya meminta agar Sunjaya ditemukan dengan Pak Cecep, karena memang Ibu Widya sangat yakin bahwasanya Pak Cecep ini yang diduga ayah dari Peggy Cianjur itu ada hubungannya dengan Sunjaya yang merupakan mantan Bupati Cirebon, guys. Dan di sini Ibu Widya juga tidak percaya kepada Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwasanya 3 DPO tersebut adalah hasil ilmiah dari Sudirman. Sedangkan Ibu Widya yakin memang benar adanya 3 DPO yang melakukan pembunuhan terhadap Vina Cirebon, dan juga ke-7 terpidana sekarang ini itu juga diduga tidak bersalah dan juga korban salah tangkap seperti halnya Peggy Setiawan, guys. Jadi itulah beberapa kejanggalan dan keanehan dalam kasus ini yang Ibu Widya ingin mengungkap hal tersebut. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.